Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Azahra Ramadhani Putrazari dari kelas 1H. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem ekonomi campuran, yaitu apa saja, bagaimana sistem ekonominya, contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran, lalu bagaimana penerapannya. Ya, langsung saja kita bahas ya. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran mempunyai beberapa karakteristik terkait kebijakan ekonomi yang berada di bidang tertentu dan dinilai strategis. Hal tersebut dilakukan supaya pemerintah bisa melindungi masyarakat serta mekanisme pasar yang ada di dalamnya gitu. Nah, langsung saja kita akan bahas bagaimana sistem ekonomi campuran gitu. Berbeda dengan sistem pasar bebas ya, justru di sistem ekonomi campuran, pihak pemerintah memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengendalian sistem ekonominya gitu. Pihak pemerintah akan membuat peraturan yang nantinya akan membatasi monopoli. Ini berarti para pelaku usaha dituntut ya untuk bisa melakukan persyaratan khusus terhadap keselamatan pekerjanya gitu. Di dalam pasar bebas, para pelaku bisnis memang bergerak untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Namun di dalam sistem ekonomi campuran, mereka akan diminta untuk melakukan kegiatan bisnisnya dengan batasan-batasan yang telah ditentukan pemerintah. Lalu negara apa saja sih yang menganut sistem ekonomi campuran? Negara yang menganut sistem ekonomi campuran tercatat sebagai negara bekas non-blok, di mana mayoritasnya terdapat di benua Asia dan Afrika, yaitu Indonesia, Malaysia, India, dan Mesir. Nah, gitu. Lalu bagaimana sih penerapan ekonomi di negara berkembang gitu? Nah, kan kita kan Indonesia adalah salah satu negara yang berkembang ya, yang menuju maju gitu. Nah, mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, mengapa ekonomi campuran banyak diterapkan di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang ya. Hal ini dikarenakan banyak negara yang percaya bahwa sistem ekonomi campuran merupakan sistem yang paling baik dan efisien dibandingkan sistem yang lainnya, seperti itu. Mengingat kegiatan ekonomi ini dilakukan atas dasar usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, tetapi tetap dalam pantauan pemerintahan, seperti itu. Sistem ini juga dianggap tidak terlalu bebas ya, seperti sistem ekonomi liberal, namun juga tidak terlalu otoriter seperti sistem ekonomi komando gitu. Tujuan dari sistem ekonomi campuran ini adalah mencegah timbulnya penguasaan sumber daya oleh kelompok tertentu gitu. Terdapat beberapa kelebihan dimiliki sistem ekonomi campuran sehingga banyak digunakan di beberapa negara, seperti itu. Perkembangan ekonomi negara yang menganut sistem ini cenderung bergerak lebih cepat ya, dikarenakan adanya persaingan bebas gitu. Hal ini akan menciptakan banyak variasi produk yang muncul. Maka dari itu sistem perekonomian ini sangat cocok bagi negara berkembang yang sedang membangun perekonomiannya gitu. Selain itu, sistem perekonomian ini mampu memberikan keuntungan bagi produsen yang efisien dalam menjalankan bisnisnya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait sistem ekonomi campuran. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.